Wa kana min du'ai Nabiillah Yusuf alaihissalam tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Hadza min khawfihi ala su'il khatimah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'du. Daripada kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah Lisalik Tariq Al-Akhirah, disusun oleh Al-Habib Al-Allamah Zain bin Ibrahim bin Smil Mata'ahullahu bihayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi wa baraka lana wa lakum fi hadhihi al-jalsa al-mubarakah fi hadha as-sabah as-sa'id. Alhamdulillah. Di antara rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya dengan dijadikan di tengah-tengah mereka orang-orang saleh. Walaupun para nabi itu sudah meninggal dunia, tetapi setiap zaman itu tidak pernah sepi dari orang-orang yang bawa berkat, yaitu mereka adalah orang-orang yang saleh yang dikatakan al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Nabi meninggal, tidak ada lagi nabi setelah baginda Rasulullah, yang ada adalah pewaris nabi, para ulama. Mereka para ulama ini mempunyai hak untuk dihormati seperti mana dihormatinya para nabi, karena tugas para ulama adalah tugas para nabi. Bedanya adalah ulama tidak menerima wahyu, nabi menerima wahyu. Oleh sebab itu, di dalam hadis dinyatakan bahwasanya darjat para ulama itu dengan para anbiya bedanya satu darjat nanti di akhirat. Para nabi di atas, bawah para nabi, terus para ulama. Apa sebabnya? Sebab kerja para ulama mengajarkan apa yang diajar oleh para nabi. Kerja para ulama adalah meneruskan apa yang dilakukan oleh para nabi. Walihada dalam hadis Nabi SAW bersabda, Inna Allah akhada minal ulama al-mithaq. Allah itu mengambil janji dari para ulama seperti mana Allah mengambil janji daripada para anbiya. Apa janjinya? An yuballighu wa la yaktumu, untuk menyampaikan dan tidak menyembunyikan. Ilmu yang ada karena disampaikan, dan dilarang ulama menyembunyikan ilmu, seperti mana para nabi diperintahkan untuk menyampaikan dan dilarang untuk menyembunyikan. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik fa lam taf'al fama ballaghta risalata. Seorang nabi sampaikan. Oleh sebab itu ulama hidupnya imma mengajar, imma berdakwah, imma berkhutbah, imma juga menulis. Dan tulisan-tulisan ulama ini adalah penyampaian juga, walaupun dalam bentuk tulisan. Jadi dengan adanya tulisan-tulisan para ulama, mungkin di satu negeri, di satu wilayah yang mungkin tidak ada orang alim hebat-hebat, tapi tulisan mereka ada, karangan mereka ada, ilmu mereka ada, boleh kita baca, boleh kita pahami. Termasuk kitab yang kita baca pada hari ini, tulisan para ulama yang ianya dan merupakan satu mutiara bagi kita. Oleh sebab itu perlu kita ini rapat dengan ulama, duduk dengan mereka, mendengar nasihat mereka, karena mereka menyampaikan hal-hal yang membawa kebaikan bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Di antara hikmah para ulama, ilmu para ulama, yang mereka mengambil pemahaman itu daripada Quran, daripada hadis Nabi Muhammad SAW, adalah mengenai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan tentang al-khawf min Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khafuni in kuntum, takutlah kamu kepada aku kalau kamu beriman. Fattaquni ya ulil albab, takutlah kamu kepada aku wahai orang-orang yang berakal. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala macam-macam. Bagi mereka para aulia,
ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut miskin, bukan takut musibah, bukan takut hidup susah, tapi takut mati su'ul khatimah, tapi takut mati dalam keadaan yang tidak baik. Indom seperti apa yang dikatakan di sini adalah kana ba'dus salaf as-salih yaqul wallahi ma amina ahadun ala dinihi an yuslaba illa suliba. Yani demi Allah tidak ada seorang yang merasa takut ke atas hal-hal yang terkait dengan agamanya untuk diambil dan dicabut, melainkan ia akan dicabut. Berbicara tentang rasa takut, rasa takut. Seseorang itu kalau takut kepada sesuatu selain dari Allah, yang ditakuti itu bisa kena kepada dirinya. Kalau orang takut pada selain Allah, apa yang dia takuti kadang-kadang bisa kena sama dirinya, sebab dia takut sesuatu. Orang takut sakit jadi sakit, orang takut miskin jadi miskin, orang takut hidup susah, hidupnya susah. Sebab yang ditakuti itu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau yang ditakuti itu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidupnya akan aman dari semua perkara yang ditakuti oleh manusia-manusia yang lainnya. Kalau orang punya rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu peristiwa dahulu di zaman Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar anak kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam satu safar beliau bersama dengan kaum muslimin di perjalanan, kafilah itu terhenti, tak mau meneruskan perjalanan. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar datang dan yang ada dalam kafilah itu tanya, kenapa kafilah tak jalan? Katanya, wahai sahabat Rasulullah, di depan itu ada seekor singa. Ada seekor singa. Kemudian kata Abdullah bin Umar, biar saya bicara dengan singa itu. Bukan singa sirkus, ini singa betul. Sudah didatangi singa itu, pegang telinganya. Lalu katanya, wahai Abul Harith, wahai Abu Allah, kamu ini jangan mengganggu jalan yang menjadi laluan kepada kaum muslimin. Pergilah kamu untuk tidak mengganggu laluannya kaum muslimin, jalannya kaum muslimin. Kemudian singa itu bangun pergi. La ilaha illallah. Singa betul ya. Kemudian kafilah itu bertanya, wahai sahabat Rasulullah, bagaimana kamu berhadapan dengan singa ini? yakni dengan beraninya dia pergi dan memegang telinganya serta mengusirnya. Katanya, ya, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama yusallatu ibnu Adam ma yakhafuhu ibnu Adam, walau anna ibna Adam lam yakhaf illallah lam yusallat alaihi bisyahid. Innama yusallatu ibnu Adam ma yakhafuhu ibnu Adam. Sesungguhnya yang akan menimpa dan mengenai kepada anak-anak Adam ini adalah apa yang ditakuti oleh anak Adam itu sendiri. Kalau anak Adam tidak takut kecuali kepada Allah, maka tak ada sesuatu yang menakutkan selain daripada Allah yang akan mengenai kepada dia. Sebab yang menciptakan singa itu adalah Allah. Yang memberi kekuatan kepada singa untuk menerkam adalah Allah. Yang memberi kekuatan kepada singa untuk memangsa juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Api itu panas dan orang takut kepada api. Tapi Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, bagaimana api boleh menjadi dingin? Kan kontra itu, panas. Api itu tidak bisa dipisahkan. Api dengan panas tidak bisa dipisahkan. Sifatnya api itu panas, sifatnya es itu dingin. Tapi tidak mungkin api jadi es atau es jadi api.
Tapi apinya Nabi Ibrahim, apinya menyala, sifat panasnya diambil oleh Allah, dikasih sifat dingin. Bukan cuma diambil sifat panasnya, tapi diganti dengan sifat dingin. Api pun juga yang ganas, yang dahsyat, yang boleh membakar, yang boleh mengenai semua orang. Ketika Nabi Ibrahim yang hanya takut kepada Allah waktu itu dilemparkan, kan untuk Nabi Ibrahim diletakkan dalam pelempar itu kan namanya manjanik. Manjanik itu alat macam ketepil, tapi besar untuk lempar orang. Sebab orang mau lempar Nabi Ibrahim dekat dengan api nggak mampu, sebab apinya terlalu besar, mau mendekat panas orang. Jadi gimana mau melempar Nabi Ibrahim pakai pelempar, pakai manjanik. Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagi aku Allah. Ketika dia mengatakan cukup bagi aku Allah, dia lempar. Lalu qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala. Hai api, jadilah kamu dingin dan selamat untuk Nabi Ibrahim. Apinya disuruh dingin, menyala api itu, bukan mati. Allah mampu mengatakan hai api padamlah kau. Kalau padam, api sudah tak boleh bakarlah. Tak, dibiarkan apinya menyala. Tapi yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sifat panasnya. Jadi kamu dingin. Kan takluk kepada Allah, api takluk, singa pun juga takluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya orang yang hanya takut kepada Allah, singa pun juga ditaklukkan kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada kata baginda Rasulullah, innama yusallatu ala ibn Adam ma yakhafuhu ibnu Adam. Walau anna ibn Adam lam yakhaf illa Allah lam yusallat alaihi bisyai. Ada berkenaan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Man khafani fid dunya amintuhu fil akhirah, wa man aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Kalau Allah ini tidak akan menghimpunkan dua hal pada seseorang di dunia. Tidak mungkin orang itu takut di dunia, takut di akhirat. Dan tidak mungkin juga orang itu merasa aman di dunia, aman di akhirat. Tidak mungkin begitu. Yang ada orang yang takut di dunia, aman di akhirat. Yang ada yang tak takut di dunia, takut di akhirat. Jadi orang hanya pilih dua. Tidak mungkin ada orang aman di dunia dan aman di akhirat. Ya. Takut di dunia, takut di akhirat, tidak. Kalau dia aman di dunia, takut di akhirat. Kalau dia aman di dunia, dia takut di akhirat. Kalau takut di dunia, aman di akhirat. Man aminani fid dunya akhaftuhu yaumil qiyamah. Siapa orang yang merasa aman daripada ketentuan aku, dia mengatakan aku pasti masuk surga. Aku adalah orang yang hebat. Kunci surga berada dalam tangan aku. Dia merasa aman. Dan dia sudah jamin dirinya untuk masuk surga, padahal bukan dia punya surga itu. Tapi kalau orang di dunia, aku tak tahu aku punya nasib bagaimana, penghujung kehidupan aku bagaimana, ya kan? So dia risau, dia lebih takut. Rasa takut ini menyebabkan dia aman nanti. Fahimtum walihada di dalam dalam hadis, dalam sabda Nabi SAW, beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tiada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Ada berapa orang? Ada 6 golongan. Di antaranya adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadhat ainah. Di antara orang yang dilindungi nanti di akhirat oleh Allah, yang tiada perlindungan kecuali perlindungannya Allah. Siapa dia? Orang yang dia menyebut nama Allah di dunia, khusyuk, takut sampai menangis, nanti di akhirat akan dipayungi oleh Allah dengan payung aman. Tadi kan dikatakan yang takut di dunia aman di akhirat. Orang di dunia tidak takut kepada Allah, curi, ambil hak orang, rampas hak orang, rasuah, riba,
zina, khamar, dia tak takut. Apa buktinya? Semua yang Allah larang dibuat. Nah, di sana tidak takut. Di dunia dia takut, curi tak mau, rasuah tak mau, zina tak mau. Apa sebabnya? Allah larang. Allah akan hukum. Aku takut pada Allah karena hukum. Dia tak buat, semua dilarang oleh Allah. Ini orang takut. Nanti di sana dia aman. Nah, imdom rajulun dzakarallaha khalian, orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan takut, dalam keadaan risau, kemudian mengeluarkan air mata, menangis karena takut kepada Allah. Nah, ini orang akan dilindungi nanti di akhirat. Dan ini berkenaan dengan rasa takut kepada Allah. Dan di antara rasa takut yang diungkapkan oleh Nabi SAW, katanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati aku ini dalam agamamu. Maksudnya, wahai yang maha membolak-balikkan hati, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, kamu takut juga ke? Kamu ada rasa takut kepada Allah? Katanya, wa ma yu'minuni wal qalbu baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Dan apa yang membuat saya aman, apa yang bikin saya tidak takut akan nasib yang akan terjadi sama saya, sementara hati ini bukan saya yang kontrol, bukan saya yang kawal, bukan hati ini bukan saya yang pegang, dia bolak-balik. Dan bolak-balik di hati ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang manusia hari ini dia marah, esok dia sudah ridha. Kadang-kadang hari ini manusia itu tidak mau memberi, esok memberi. Kadang-kadang manusia hari ini dia baik, esok dia tidak baik. Dia boleh berbolak-balik manusia. Perubahan itu berpunca daripada hati. Perubahan hati ini dikhawatiri oleh Nabi. Hari ini saya baik, tapi saya tak boleh jamin nanti atau esok adakah saya akan tetap jadi orang baik atau tidak. Sebab nanti bukan milik saya, esok bukan milik saya. Saya tidak boleh kawal esok matahari terbit atau tidak. Bukan saya yang terbitkan dan terbenamkan. Nanti bukan saya yang mengawal apa akan terjadi kepada saya. Saya boleh merancang, boleh mengatur, tapi saya tidak boleh menentukan. Yang menentukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia boleh merancang, tapi yang menentukan adalah Allah. Wa fawqa tadbiruna lillahi tadbiru. Di atas semua perancangan yang kita rancang, Allah yang maha merancang. Ya kan? Kita merancang bikin majelis, dan kita merancang supaya majelis ini tentram, aman. Dan kita merancang, kita mau tak turun hujan. Hujan turun atau tidak? Hujan turun. Yang turunkan hujan siapa? Bukan saya, bukan semua kita. Allah SWT. Kita merancang ingin pergi ke satu tempat, ternyata pergi tempat yang lain. Kita bisa merancang, tapi menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, ibunya Siti Maryam merancang. Apa katanya? Saya rancang untuk saya mengandung dan anak laki-laki. Saya akan jadikan anak saya itu kerjanya di rumahnya Allah. Dia rancang, dia minta, tapi Allah kasih anak perempuan. Siapa boleh tentukan kandungan itu sesuai apa dia minta? Tak ada, manusia hanya boleh letak saja. Setelah itu yang menentukan prosesnya, jantinanya semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang boleh tahu, yang boleh tentukan? Kalau dia menanam, saya minta tanaman ini, tanaman jagung ini buahnya 900 kali contohnya. Tak bisa. Dia hanya boleh menanam. Yang selebihnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Dan kalau kita tidak boleh menentukan segala-galanya, dan yang menentukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita boleh menjamin diri kita akan mendapatkan penghujung yang baik tanpa ada perubahan? Tak ada siapa boleh buat demikian. Hadza di dalam
hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in, menyebutkan hadis ini menggerunkan itu menakutkan para ulama, yaitu tentang nasib orang di penghujung hayatnya, di penghujung hidupnya, apa itu, dan yang menentukan seseorang itu baik atau tidak penghujung hidupnya, bukan permulaan kita boleh nampak baik, tapi penghujung kita tak boleh tentukan, seperti mana saya jelaskan tadi. Kata baginda Rasulullah, wa inna rajula la ya'mal bi'amal ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiq alayhi al-kitab fa ya'mal bi'amal ahli an-nar fa yadkhuluha. Wa inna ar-rajula la ya'mal bi'amal ahli an-nar hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiq alayhi al-kitab fa ya'mal bi'amal ahli al-jannah fa yadkhuluha. Kalau ada orang di masa hidupnya amalnya baik, di penghujung hidupnya dia bertukar menjadi orang yang berbuat dengan amal yang tidak baik, penghujung hidupnya dengan amal yang tidak baik, dia masuk neraka. Amalnya awal dia baik, dia mungkin dia sholat, dia pergi masjid, semua kan, tapi penghujungnya tidak baik. Sebaliknya, ada orang awalnya tidak baik, dosa sana, kemudian dia insaf, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan dia bertaubat, maka dia masuk surga. Awalnya tak baik, ya. Yang menentukan pada nasib orang itu bukan awalnya, tapi akhirnya. Tahu itu hadis yang cerita orang bunuh 99 orang itu kan? Ada dalam hadis ada ceritakan orang bunuh 100 orang. 99 digenapkan jadi 100. Kemudian dia ingin bertaubat setelah itu. Betul-betul insaf dia. Katanya jumpa dengan orang alim. Kata orang alim itu mengatakan, kalau kamu ingin bertaubat, kamu tinggalkan kampung kamu dan kamu berhijrah ke kampung sebelah sana. Kampung itu banyak orang-orang soleh yang beribadah kepada Allah. Maknanya kampung yang dia tinggal itu banyak orang-orang tak baik lah. Maka orang lelaki tadi pergi ke kampung yang ada orang-orang soleh. Di perjalanan dia meninggal dunia. Singkat cerita, dibawa oleh malaikat rahmat dan mendapat ampun dari Allah. Dia penjenayah, dia melakukan dosa, ya penghujungnya dia insaf, penghujung dia ingin bertaubat, penghujung dia ingin jadi orang baik. Nah, penghujung itu yang menentukan. Dengan demikian tak ada siapa yang boleh menjamin penghujung, karena ajal itu ghaib, tak ada siapa boleh tahu ajal. Ya kan, kalau orang boleh tahu ajalnya kapan akan tiba, oh tak apalah, kita sekarang enjoy saja, buat apa saja, nanti 1 minggu sebelum mati kita taubat, pergi i'tikaf di Masjidil Haram, pergi di Masjidil Nabawi, so kita zikir di situ, kita mohon ampun kepada Allah. Tapi tak ada orang boleh jamin seperti itu. Berapa banyak orang menyangka akan hidup panjang, ternyata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa banyak orang yang dia ingin mati tapi dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahim dong. Kemudian itu siapa namanya, ada la ilaha illallah zaman Nabi Musa itu siapa namanya, Ba'ura itu. Sedangkan Falhasil ada seorang yang awalnya dia termasuk orang yang mustajab doa, tapi penghujungnya dia justru mendoakan keburukan dan kejahatan serta musibah untuk Nabi Musa. Diceritakan oleh Allah dalam Quran, orang itu awalnya dia orang yang baik, tapi penghujungnya tidak baik. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. Perumpamaan orang tadi itu macam seekor anjing. Dihina dengan perumpamaan seperti itu karena perangainya, karena perbuatannya. Awalnya dia orang baik, tapi penghujungnya tidak baik. Ini manusia di dalam hidup ini mesti risau dan takut penghujung. Dan kita sebagaimana saya katakan tak boleh kawal penghujung itu apa.
ya kan dalam hadis menyatakan manusia itu sebelum dicipta oleh Allah SWT sempurna, sudah dicatat segala-galanya termasuk nasibnya, tapi tidak tahu nasib dia apa, husnul khatimah atau sebaliknya. Semoga kita termasuk orang mendapatkan husnul khatimah. Itu Nabi SAW mengatakan, wa ma yu'minuni, apa yang membuat saya ini merasa aman sementara hati saya ini bukan saya yang kawal tapi Allah. Dia mungkin berbolak-balik, tidak tahu di penghujungnya bagaimana, adakah meninggal dalam keadaan baik atau sebaliknya, karena bukan saya yang kawal. Jadi saya khawatir kepada hati saya ini di penghujung, takut dia berubah. Kalau ini Nabi SAW yang paling sempurna imannya pun mengatakan tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ianya adalah lebih utama kepada kita untuk kita juga merasa takut kepada Allah. Apa hikmah daripada kita rasa takut kepada Allah tentang nasib penghujung kita? Hikmahnya adalah kita tidak sombong dengan amal, kita tidak bangga dengan amal, kita tidak pandang rendah kepada orang lain karena kita punya amal. Oh, saya ada pergi haji tiap tahun, oh saya pergi umrah setiap tahun, oh saya banyak bersedekah, oh saya banyak ini, oh saya banyak. Nah, orang merasa amal, merasa bangga dengan amalnya, sementara dia belum jamin, belum garanti penghujungnya itu apa. Nah, untuk orang yang ada rasa takut kepada Allah tentang nasibnya di penghujung, maka dia tidak akan tergelincir kepada rasa riya dengan amal. Sebab yang menentukan adalah penghujung. Mungkin hari ini baik, penghujung tak baik, Allahu a'lam. Mungkin orang depan kita atau orang-orang kawan-kawan kita yang dia orang tak baik, mungkin penghujungnya adalah baik. Maka kita tidak boleh menentukan penghujung. Ada katanya hati ini berada di dalam genggamannya Allah, dibolak-balikkan mengikut kehendaknya Allah. Di antara doa Nabi Yusuf alaihissalam, qala tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam, kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Wa hadza min khaufihi ala su'i al-khatimah. Nabi Yusuf doa kepada Allah. Apa yang diminta oleh Allah? Oleh Nabi Yusuf kepada Allah, ya Allah, aku minta dalam keadaan mati dalam keadaan Islam. Yani mau minta mati dalam keadaan husnul khatimah. Bukan dia Nabi kan? Bukan dia Rasul kan? Masa Nabi boleh mati dalam keadaan husnul khatimah? Memang yang namanya Nabi pasti mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi tetap sifat Nabi itu sebagai manusia beriman kepada Allah dan diberi wahyu, tetap menjalankan tugasnya sebagai hamba yang mesti takut kepada Allah tentang penghujung. Sebab yang kawal hati ini hatta dia Nabi, bukan dirinya. Tetap yang mengawal adalah Allah. Maka dia minta kepada Allah, ya Allah, tetapkan aku dalam keadaan yang baik sampai ke penghujungnya. Dan ini ta'lim, pelajaran daripada Nabi kepada kita yang bukan Nabi, supaya minta kepada Allah husnul al-khatimah dan juga memastikan rasa takut senantiasa kepada Allah akan penghujung hidup ini.